Peran keluarga bagi perkembangan anak. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan pendidikan anak, yang kemudian menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan anak. Peran keluarga selama anak belajar memberikan pengaruh terbesar bagi perkembangan mereka. Tentunya, sangat penting bagi mereka untuk memahami jenis interaksi positif yang diperlukan anak dan bagaimana memfasilitasinya. Pengaruh keluarga secara umum. Keluarga memberikan arahan dan memberikan larangan kepada anak, bukan karena mereka mengekang atau membatasi diri anak. Namun, mereka ingin mengajarkan hal yang baik yang harus anak lakukan dan hal yang tidak baik yang harus anak hindari. Oleh karena itu, perkembangan anak yang baik didasari oleh didikan keluarga yang baik, serta arahan yang bersifat positif terhadap perkembangan anak tersebut. Pengaruh perceraian. Yang pertama, menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak. Jika usianya sudah cukup matang untuk mengamati situasi yang terjadi pada orang tuanya, anak akan mengalami stres, merasa terabaikan, merasa tidak dicintai, dan efek psikologis lain. Yang kedua, menurunnya prestasi belajar. Anak-anak korban perceraian cenderung bermasalah dalam perilaku yang berpengaruh pada menurunnya fokus belajar dan nilai-nilai akademik di sekolah. Yang ketiga, mudah terpengaruh hal negatif. Ini disebabkan anak merasa tidak lagi diperhatikan oleh orang tuanya yang sibuk dengan masalah rumah tangga mereka. Yang keempat, merasa minder. Anak akan merasa malu, rendah diri, dan iri pada teman-temannya yang masih memiliki keluarga yang utuh. Pengaruh single parent. Di antaranya adalah 1. Masalah ekonomi berdampak pada psikis. Orang tua yang berjuang merawat anak sendirian cenderung kekurangan dalam masalah ekonominya, sehingga anak harus hidup dengan sederhana atau bahkan kemiskinan, yang dapat menyebabkan mereka merasa frustasi dan marah pada perbedaan antara mereka dan teman sebaya. Yang kedua, dampak pada prestasi anak. Biasanya, orang tua tunggal bekerja lebih lama dari orang tua pada umumnya, sehingga memiliki waktu yang sedikit untuk anak di rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Yang ketiga, harga diri dan kepercayaan diri. Biasanya, anak-anak cepat menangkap hal-hal negatif, sehingga mungkin menyalahkan diri mereka sendiri atas situasi tersebut. Yang keempat, hubungan anak dengan orang tua yang lain. Dikarenakan hubungan ayah dan ibu yang tidak baik, anak mungkin merasa ditinggalkan atau bahkan khawatir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Dan yang kelima, membuat anak stres dan mengalami gangguan kecemasan. Bila orang tua berpisah karena pertengkaran dan anak melihat hal tersebut, maka anak akan terkena stres dan gangguan kecemasan yang disebabkan anak terlalu banyak terkena hal negatif. Pengaruh ibu bekerja. Dampak positif diantaranya 1. Memengaruhi keuangan keluarga. Ibu bisa memiliki pemasukan tambahan. Yang kedua, menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, inspirasi anak dalam meraih mimpi dan ambisi. Dampak negatif diantaranya 1. Kurang memperhatikan perkembangan anak. Kedua, cenderung memanjakan anak. Ketiga, anak merasa kesepian. Pengaruh pola asuh orang tua. Cara pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Seorang anak ibarat cerminan dari orang tuanya. Anak yang diasuh dengan pola asuh yang baik, maka
anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika anak yang diasuh dengan pola asuh yang buruk, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Ada 4 jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menempatkan orang tua sebagai sosok yang paling benar dan harus dipatuhi. Pola asuh ini membuat para orang tua keras kepala karena anak harus menuruti semua kemauan orang tua sekalipun si anak tidak suka. Yang kedua, pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang membebaskan kemauan anak. Pola asuh ini mungkin dapat menjadikan anak untuk manja dan kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, pola asuh pengabaian, yaitu pola asuh yang orang tuanya tidak memiliki kepedulian terhadap anak. Semuanya dilakukan oleh tangan orang ketiga, misalnya babysitter. Yang keempat, pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang ideal, karena keinginan anak untuk dihargai dan didengarkan, sementara orang tua tetap memegang kendali. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.